Halo guys, welcome back to AutoNet Max sama gue Grady, dan sebentar lagi kita mau bikin video Hyundai Palisade. Detail lebih lanjutnya, tonton terus video ini. Awas Kang, ke Palisade, licin. Ya, jadi ini dia Hyundai Palisade. Jadi sama ya, kayak SUV Hyundai itu dia pakai nama daerah di Amerika. Santa Fe, Tucson, sama kayak Palisade. Palisade itu daerah kecil di Los Angeles sana di Amerika gitu. Dan kenapa pakai nama daerah di Amerika? Karena memang dia pasarnya itu memang buat Amerika gitu. Jadi jujur pertama kali waktu dengar Hyundai Motor Indonesia mau bawa Palisade kemarin itu gua lumayan kaget ya. Oke, kita langsung lihat aja bentuk mobilnya. Dia tuh gede, boxy SUV gitu, dan dia kelihatan banget ngambil inspirasi dari SUV kelas atasnya dia ya, yang full size SUV kayak Cadillac Escalade, terus Lincoln Navigator, terus Chevy Tahoe, sama GMC Yukon gitu ya. Kelihatan tarikan garisnya gede-gede gitu. Dan mobil ini dia panjangnya 4,9 meter, jadi dia belum yang full size banget. Dibandingin sama Mazda CX-9 pun lebih gede Mazda CX-9 gitu. Tapi kalau dilihat dari jauh tuh kesan presence-nya tuh ada ya, arogan, gedenya, mantep banget gitu. Kita lihat ke bagian lampunya, dia udah pakai yang model 2 tingkat gitu, dan kerennya di area tuh dia nyambung dari atas ke bawah gitu. Keren banget, dan Hyundai namain lampunya ini namanya mata buaya atau crocodile eye. Buaya dia, hati-hati diajak pulang bareng ya. Lanjut lagi, kita lihat di bagian bawahnya itu lampunya, itu lampu utamanya, jadi dia ada 2. Dan lampunya itu semuanya udah full LED projector gitu, dan bagian bawahnya itu mati karena itu lampu jauh ya. Hyundai Palisade di Indonesia itu dia ada 3 tipe. Yang paling rendah itu ada yang Prime, yang kita lihat di belakang ini sekarang ada Signature, dan ada lagi Signature yang all-wheel drive. Jadi dia ada 3 tipe. Yang kita lihat ini sekarang yang Signature, kalau misalnya kita lihat grillnya dan peleknya ya sebenarnya kalau dibandingin sama di Amerika sana, ada versi yang lebih tinggi lagi. Kalau gue nggak salah namanya Ultimate ya. Jadi ini masih varian yang rendahnya kalau di Amerika, masih yang tengah gitu. Dan di bagian spionnya itu ada lampu sen yang bentuknya unik ya, menyerupai udang gitu. Menyesuaikan sama konsep mobilnya yang kayak melengkung dan tajam-tajam gitu. Untuk Hyundai Palisade di Indonesia, dia cuma ada pilihan satu varian mesin, yaitu 2200 diesel, dan tenaganya itu 200 PS dan torsinya 441 Nm. Dan kalau misalnya untuk tipe Signature ini, dia penggerak 2 roda ya, dan dia front wheel drive ya. Jadi kaum front wheel drive, rear wheel drive silahkan debat. Kalau all wheel drive tentu aja 4-4-nya. Dan dia digabungkan sama transmisi otomatis 8 percepatan, masih yang konvensional. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Ini bener-bener kelihatan siluetnya SUV banget ya, kotak, bener-bener American SUV banget gitu. Dan dia di situ ada aksen chrome yang aneh, nyeleneh banget sih, jadi nggak ketemu gitu ya tarikan garisnya. Tapi justru malah keren gitu, malah beda gitu, unik gitu di bagian situ. Terus kita lihat ke bagian velgnya dulu, dia pakai velg ukuran 20 untuk yang tipe Signature. Kalau yang Prime dia pakai ukuran ring 18, tapi lebarnya sama 245. Terus di bagian situ ya, di bagian atas bannya itu ada kelihatannya kayak over fender gitu kalau dari samping. Tapi kalau kita dari agak geser lagi ya, itu cuma body line ternyata, jadi bukan over fender gitu. Oke, terus semuanya remnya udah cakram. Untuk bagian belakangnya kita lihat bagian model lampunya kayak gitu ya. Jadi agak ketarik gitu atasnya, dan itu udah LED kecuali lampu mundur. Dan di bagian lampu belakangnya itu dia ada aksen kayak menyerupai DRL yang bagian depan ya, padahal itu cuma aksen chrome doang, itu bukan lampu. Dan di bagian tengah situ ada kecil, itu ada fog lamp. Ada fog lamp belakang. Untuk kaca belakangnya rear defogger, wiper itu udah ada. Dan dia juga ada fitur RCTA, Rear Cross Traffic Alert, tapi sayangnya dia belum ada fitur kamera 360. Terus untuk bagian ban serepnya ada di bagian bawah, dan itu knalpot 2, itu asli ya, bukan bohongan. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya ya, ini kita buka. Dia udah power tailgate dan udah smart power tailgate, jadi dia bukan pakai sensor tendang, tapi kalau misalnya kita pegang kuncinya, kita deketin mobilnya aja gitu ya, dia bisa langsung otomatis kebuka sendiri gitu bagasinya. Mirip-mirip kayak Santa Fe sih. Nah, sekarang ini bagian bagasinya, ini kursi baris ketiganya lagi ditegakin ya, dan ini kapasitasnya masih gede. Ini mau bawa koper yang ukuran kecil-kecil gitu masih bisa nih, 2 biji nih. Dan ini kapasitasnya dia 495 liter. Kalau misalnya kita lipat baris ketiganya, kapasitasnya langsung naik jadi 2464 liter. Dan itu untuk ukuran mobil Hyundai itu yang paling besar ya, di antara mobil Hyundai lainnya. Kalau misalkan kalian masih merasa kurang besar lagi, tinggal pencet tombol di sini. Ini ada langsung otomatis dia ngelipat kursi baris kedua. Dan di bagian atas tombol ini juga dia ada colokan 12 volt ya.
in case kalian mau pakai vakum atau mau bawa kulkas portable gitu. Oke, kira-kira itu bagian bagasinya. Kita tutup sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya si Hyundai Palisade. Nah, dia tuh otomatis kursinya langsung maju kalau misalnya kita udah masuk. Kalau misalnya kita buka pintu, dia otomatis mundur. Jadi kita akses buat keluar masuknya lebih gampang. Dan karena mobil ini tadi gue udah bilang dia diesel, tapi getarannya itu nggak berasa. Jadi nggak geter gitu ya. Tetap nyaman sih. Nah, kalau kita lihat ke bagian interiornya, dia ini bener-bener berasa premium. Bener-bener berasa mewah gitu. Tapi kalau misalnya kita udah pegang-pegang ya, bagian sini memang ada plastik-plastik. Tombol-tombolnya juga kurang premium, tapi bentuk desain penempatannya ini udah berasa lumayan premium. Dan yang kita lihat ini dia yang tipe interiornya warnanya putih. Jadi dia ada 3 pilihan ya, ada yang hitam full, ada yang merah burgundi gitu, sama yang putih ini dibilangnya navy kalau nggak salah di brosurnya. Kalau yang putih ini dia aksen di bagian sininya dia kayu ya. Kalau misalkan yang hitam ataupun merah dia aksennya kayak hitam karbon-karbon gitulah. Oke, interiornya ini dia nggak cuman ininya doang yang warna putih. Dia sampai ke tombol-tombol yang sebelah kanan buat blind spot monitoring, terus ada buat buka tutup bagasi, terus traction control, headlamp leveling, sama parking brake itu semuanya di sini warnanya putih. Jadi seragam banget ya di sini, nggak belang-belang. Terus kita lihat ke bagian sini, setirnya dia udah dilapisin kulit. Kalau menurut gue ya, setirnya bentuknya agak kurang premium gitu, kayak terkesan agak biasa aja, kayak bukan di kelasnya mobil ini gitu. Tapi ya kita langsung lihat aja lagi di sini fiturnya. Dia di bagian kiri ada tombol-tombol steering switch control, di kanan ada cruise control, di sini buat ngatur-ngatur ke MID yang bagian tengah sini. Di sini di bagian cluster instrumennya dia ada layar tapi cuma di tengah doang ya, kecil, dan ini ada beberapa pengaturan. Layarnya ini dia 3,5 inci ya. Jadi dia belum full. Untuk speedometer dan tachometernya dia masih analog. Fitur-fiturnya nanti kita lihat lebih dekat aja. Di bagian sini dia ada head unit yang menyatu sama bentuk desainnya, tapi kalau menurut gue ini kayak kurang gede layarnya. Kalau di Amerika sana dia soalnya 10 inci, kalau ini dia cuma 8 inci ya. Jadi di bagian sini tuh aksen kosong. Mungkin di sini kalau dipakai jam analog gitu ya, mungkin keren ya. Terus di bagian bawahnya sini ada buat pengaturan, ini ada radio, media, jadi buat ke head unit juga. Di bagian sini ada pengaturan AC, tapi di head unitnya juga dia ada pengaturan AC juga ya. Sebenarnya agak nggak gitu kepake karena di sini udah ada tombol fisiknya. Dan dia ada quiet mode. Kalau misalkan kita nyalain quiet mode-nya, itu semua audionya itu difokuskan untuk pengemudi aja yang baris depan. Jadi kalau misalkan penumpang kita yang baris kedua atau 3 itu tidur, mereka nggak terganggu gitu, tetap sunyi. Terus di bagian bawahnya lagi, di bagian bawah pengaturan AC ini ada drive mode. Jadi karena ini yang tipe 2 wheel drive, dia cuma ada pengaturan drive mode Smart, Eco, Comfort, sama Sport. Untuk pilihan terrainnya dia nggak ada, cuman ada yang di tipe all-wheel drive gitu, untuk off-road gitu ya. Di bagian AC-nya dia juga ada fitur yang namanya clean air, jadi dia udaranya di dalam sini tuh ada filternya untuk membersihkan udara gitu, jadi udara yang kita hirup lebih bersih gitu. Terus untuk temperaturnya dia udah triple zone, jadi kita bisa atur temperaturnya masing-masing gitu. Terus di bagian bawahnya sini, di sebelahnya drive mode, dia ada pemilihan untuk transmisi, jadi dia nggak ada tuasnya ya. Di sini cuma ada P, R, N, D gitu. Agak kurang maco sih, tapi memang seleranya Amerika tuh kayak gini. Mereka maunya yang simple gitu. Lalu di bagian bawahnya sini lagi dia ada tombol buat pendingin dan pemanas kursi, dan itu fiturnya ada di baris pertama dan baris kedua gitu. Gila, nyaman banget, dan itu fitur yang sangat berguna di Jakarta. Di bagian bawah sini kita pencet, nah dia konsolnya langsung kebuka. Di sini ada wireless charging, dari dalamnya ada colokan USB, terus ada cup holder 2. Di bagian sini dia ada glove box yang ada colokan 12 volt dan ada colokan buat HP USB buat ngecharge. Di bagian sini juga ada persis kayak gitu, jadi colokan 12 volt sama buat USB buat ngecas HP. Di bagian atasnya di sini ada buat pengaturan sunroof, dan dia sunroofnya ada 2 ya, ada depan sama belakang. Yang depan ini kecil, yang belakang dia lebih gede. Jadi ini ada tombolnya lah buat buka tutupnya masing-masing di sini. Dan di bagian langit-langitnya ini ya, kalau kalian lihat ini dia kayak bludru gitu loh, Alcantara ya. Memang gampang kotor sih, tapi ini bener-bener terkesan mewah banget gitu. Oke, kira-kira kayak begitu. Sekarang kita langsung lihat aja ke baris keduanya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk dulu ke baris ketiganya ya. Dia ada tombol di sini. Kalau kita pencet dia langsung maju nih kursi baris keduanya. Jadi memudahkan akses buat kursi ke baris ketiga. Oke, kita tutup dulu. Wow, itu masih ada space. Mesti dimundurin lagi sih. Untuk orang yang setinggi gue 180 cm dan badan gue gede,
Ini gue masih duduk nyaman loh di sini loh. Ini masih bisa di recline lagi ya. Iya, masih bisa. Wih, nyaman banget nih. Dan di belakangnya dia juga ada cup holder ya. Dan ada USB juga. Kiri kanan ada. Dan meskipun paha kita nggak kesupport dengan baik, tapi duduknya lumayan nyaman gitu. Jadi buat jalan jauh juga masih nyaman kayak di sini. Cuma memang kayak kualitas di sini plastiknya beda ya sama di depan ya. Depan lebih berasa premium. Sekarang kita langsung coba baris keduanya dulu deh. Tinggal pencet lagi tombol di sini. Oke, kita keluar dulu. Dorong. Sip. Oke, kita duduk di baris keduanya. Yes. Jadi memang ini sebuah SUV, tapi dia udah captain seat. Jadi sekarang captain seat itu nggak harus MPV ya. Mulai dari SUV premium sih awalnya. Si BMW X7 tuh dia udah captain seat, Mazda CX-8. Nah kalau CX-8 dia lebih kayak kursi depan dipindahin ke tengah gitu ya. Kalau ini dia bener-bener rasanya kayak captain seat. Mirip-mirip kayak mobil MPV, cuma kakinya kurang rendah aja gitu. Gila. Enak sih. Di sini dia ada armrest-nya juga. Ini yang tadi gue bilang ya, dia gede tapi dia panoramik doang ya. Jadi dia nggak bisa dibuka gitu. Di sini ada lampu baca. Nah, di sini ada pengaturan AC dan ada pengaturan buat pendingin dan pemanas jok. Tapi AC-nya ada di bagian sini ya. Dia bentuknya bulat gini. Kayak bis sih. Dan bagian belakangnya dia ada di sebelah sini. Di sini ada colokan 12 volt lagi. Dan di balik kursi baris pertama ini ada colokan USB masing-masing kiri kanan. Jadi bener-bener semua orang yang duduk di mobil ini dia semua dapat colokan USB. Jadi nggak perlu takut gadgetnya kehabisan baterai gitu. Oke, kira-kira bagian interiornya dan fitur-fiturnya kayak gitu. Sekarang kita langsung cobain rasa nyetirnya kayak gimana. Ayo. Oke, sekarang kita udah di dalamnya Hyundai Palisade, tapi ini beda tipe ya. Seperti yang kalian lihat, ini dalamnya interiornya hitam dan burgundi warna joknya. Jadi ini yang tipe all-wheel drive yang kita setir sekarang. Dan tipe all-wheel drive itu bedanya, dia untuk pemilihan drive mode-nya itu ada buat terrain mode. Jadi ada snow, mud, sama sand nih. Ya, jadi buat karena di all-wheel drive kan, jadi ada pengaturan buat pengaturan traksi yang semaksimal mungkin di medan tertentu. Dan seperti yang tadi, ada mode smart. Ini tadi gue belum jelasin. Smart itu dia mobilnya otomatis ngebaca kebiasaan berkendaranya pengemudinya. Jadi kalau misalkan biasa bawanya santai atau agresif, itu nanti dia bisa nyesuaiin sendiri gitu. Untuk sekarang kita coba di mode comfort aja. Kita pindahin ke D. Terus rem tangannya ada di bagian kanan, kita buka. Oke, kita jalan. Oke, karena ini mini test drive mungkin gue nggak bisa ngebahas banyak-banyak banget ya. Tapi gue langsung bahas impresi pertama gue aja. Untuk dari posisi duduk, mobil ini dia bisa diatur memang lumayan fleksibel. Jadi dari kursinya itu bisa naik setinggi jadi commanding banget. Jadi berasa naik SUV banget, berasa berwibawa di jalan. Atau kalian demen yang kursinya rendah gitu, jadi berasanya sporty gitu ya. Jadi bisa fleksibel banget. Dan visibilitas sih enak banget ya. Ini gede, kacanya gede-gede depan belakang. Kiri kanan ngeliat semuanya enak. Dan kalau kita ngomongin feeling setirnya ini dia sebenarnya lumayan hambar ya, karena kita mungkin ada di mode comfort. Kalau kita pindah ke mode yang sport, dia lebih ada bobot sedikit, tapi kalau urusan akurasi sama respon dia agak kurang ya kalau kita bandingin sama SUV sekelasnya. Tapi memang bukan itu tujuannya, bukan sporty driving, tapi kenyamanan. Oh, dia sayangnya masih di kanan kelasnya. Ya, memang mobil ini dia lebih ditujukan untuk comfortnya gitu. Nah, tadi sih baru ngelewatin speed bump sedikit gitu. Rasa suspensinya sih dia lumayan empuk ya. Kita naikin lagi. Oke. Oh, ini kita mungkin bisa tarik. Cobain akselerasi sedikit ya. Kita gas aja agak dalam. Wow. Oke, handlingnya. Wow. Oke. Jadi memang mobil ini dia berasa empuk, tapi dia body rollnya bener-bener kebaca dan nggak ngebuang ya. Jauh di atas ekspektasi gue. Oke, dan buat tarikannya juga mesinnya kan memang dia sama kayak Santa Fe ya. Cuma Santa Fe kan dia ukurannya lebih kecil gitu. Kalau ini dia lebih gede, tapi ternyata performanya mumpuni. Cukup gitu. Ini kalau handlingnya kita pakai buat belok-belok, memang nggak agresif, tapi dia kebaca lah arah gerakan mobilnya kemana. Oke. Dan suara mesin dieselnya juga dia halus gitu. Kalau misal kita dari luar juga dia halus ya. Lebih gede suara fan-nya sebenarnya daripada suara mesin dieselnya. Cukup nyaman. Oke. Kalau dari kenyamanan
lagi ya kita ngomongin kekedapan kabin gitu, ini kedap banget sih. Tapi memang kita bukan lagi di jalan raya, jadi belum bisa terlalu belum bisa terlalu objektif gitu. Oke, sesi test drive-nya singkat banget, memang segitu aja. Untuk lengkapnya nanti kita bakal coba pinjam mobil ini dan kita review full test drive-nya nanti di jalan kayak gimana. Oke, jadi kesimpulannya untuk Hyundai Palisade ini cocok banget buat kalian yang pengen mobil SUV tapi kalian lebih suka duduk di baris kedua, duduk di tengah gitu. Dan buat kalian juga yang pengen SUV rasanya premium tapi dengan harga yang di bawah 1 miliar gitu. Memang kelihatannya Amerika banget ya. Ini bener-bener kayak pilihan yang berbeda ya untuk mobil yang sekompetitor harganya gitu ya. Mungkin kalian harus pertimbangkan untuk membeli Hyundai Palisade ini. Oke, kira-kira video kali ini gitu aja. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan juga tombol lonceng supaya kalau misalnya kita upload video baru langsung ada notif ke HP kalian. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah! Sekarang kita langsung lihat aja ke bagian belakangnya. Apa sekalian aja di sini? Di bawahnya lagi di sini ada HP lo apa HP gue?